Nah, pertanyaannya, lupa kalau saya termasuk Bang EO, bagaimana saya bisa mengkaitkan nama dan merek besar? Bisa Bapak Ibu. Anda bisa begini, bank kami diaudit oleh Arthur Anderson misalnya begitu Bapak Ibu. Atau diaudit oleh nama besar Bapak Ibu. Terus kemudian kami kiriman uang menggunakan jasa Bank of New York. Boleh Bapak Ibu? Kami afiliasi dengan apapun Bapak Ibu misalnya. Boleh? Dutch Bank di Belanda sana, apapun Bapak Ibu. Anda silakan. Anda bisa kaitkan afiliasi Bapak Ibu. Hari ini saya jadi cepat sekali Bapak Ibu. Dalam waktu 3 tahun, boom, cepat sekali meroket. Terpilih sebagai pembicara terbaik, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia Bapak Ibu. Caranya gimana? Saya building trust terlebih dahulu. Kau pertama kali bicara, saya pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Mbahmu. Orang enggak tahu saya, betul Ibu? Ngaku-ngaku aja. Banyak sekarang pembicara tampil langsung ngaku-ngaku, saya nomor ini, nomor ini, betul? Orang enggak peduli, yang bener aja lu, ngaku-ngaku sendiri, betul? Tapi saya Bapak Ibu, saya dipilih oleh majalah. Nah kenapa? Kenapa kok saya dipilih oleh majalah ini? Saya terkait dengan nama dan merek besar. Awal-awal saya karir, saya kaitkan dengan Anthony Robbins. Tapi celakanya Bapak Ibu, Anthony Robbins di Indonesia pada waktu 4 tahun, 5 tahun yang lalu jarang yang tahu. Dia pelatih sukses nomor 1 dunia, jarang yang tahu. Gimana? Saya kaitkan dengan nama dan merek yang lebih besar. Kalau lihat iklan saya Bapak Ibu, kalau saya bilang tong disemaringin, tidak ada yang datang. Tapi ketika saya tempelkan fotonya Bapak Ibu, Bill Clinton, Nelson Mandela, Gorbachev, Lady Diana, Andre Agassi, Michael Jordan, Serena Williams, Donna Karan. Kemudian saya, Mbah Marijan, belum Pak, Mbah Marijan belum jadi muridnya Anthony Robbins gitu. Chris John, Mbah Marijan. Nah tapi ini tadi Bapak Ibu, ketika ditempel foto-foto besar dan di bawahnya saya tulis nama, saya tulis apa yang sama dari mereka semua. Orang mulai perhatian, wih siapa ini? Kemudian di bawahnya Bapak Ibu saya pasang Bapak Ibu tempel foto Bapak Ibu, saya tempel foto Bapak Ibu. Fotonya siapa? Anthony Robbins. Mereka semua adalah murid dari Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu saya pasang fotonya Tung Desem Waringin. Pernah dengar Bapak Ibu? Sekarang pernah dengar? Belum gitu ya. Sekarang pernah. Saya tempel Tung Desem Waringin, eksklusif authorized consultant dari Anthony Robbins. Mendadak level saya sama dengan Bill Clinton. Betul Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, teknik mengkaitkan dengan nama besar. Teknik mengkaitkan dengan nama? Contohnya Bapak Ibu, ketika Anda sudah terkait dengan nama besar dan merek besar Bapak Ibu, bisa minta testimoni, bisa minta apa? Ketika saya kenal dengan Robert T. Kiyosaki Bapak Ibu, saya membuat nilai tambah untuk dia, saya buat dia hutang budi kepada saya. Ketika datang di Indonesia 4.500 orang Bapak Ibu sampai penuh, tidak karu-karuan. Kemudian dia datang ke saya, terus kemudian waktu itu, wow, kamu yang terbaik di Asia. Saya keliling Asia yang paling ramai. Begitu masuk Bapak Ibu, saya sewakan di Hotel Hilton pada waktu itu, di penthouse-nya. Begitu masuk, satu lantai miliknya dia semua, keluar dari lift, jegrek, langsung kamarnya dia. Ada kolam renangnya di atas, kemudian, wow, disambut pakai karpet merah, dikalungin bunga anggrek Bapak Ibu. Baru kali ini, kasih tumpeng ada namanya Robert Kiyosaki. Kemudian dia begitu penuh, dia bilang, how you sell me? Bagaimana kamu jual saya? Oh, saya pasang iklan di Metro TV, 1 hari 8 kali, kemudian di harian media Indonesia, 1 hari sekali, selama 74 kali, terus kemudian juga di Smart FM, selama 1 hari 18 kali, selama sekian bulan, gitu ya. Wow, how much money you spend? No, free. Wow, and you know, saya ngomong gitu, and I still get 500 million. Pasang iklan Bapak Ibu diungkap di semua dan malah dapat Bapak Ibu dapat uang 500 juta. Dan langsung dia bilang, wow, you amazing, you crazy ya. Dia bilang gitu. Begitu dia bilang you crazy Bapak Ibu, kemudian kita deketin perlahan-lahan. Pada waktu itu Bapak Ibu, saya minta dia testimoni untuk buku saya. Boleh? Itu mendadak saya terkait dengan nama besar, betul nggak? Waktu itu you ask my manager, karena dia baru kenal, baru apa? Dia belum tahu reputasi saya, betul nggak? Dia mau berkenan, dia nggak mau ngasih testimoni Bapak Ibu. Ketika dia nggak mau testimoni Bapak Ibu, kemudian you ask my manager. Boleh saya tahu nomor handphone, dihubungin manajernya Bapak Ibu tetap nggak jawab, cannot. Ternyata Robert Kiyosaki selama sekian tahun memang dia nggak pernah mau ngasih nama besar, karena dia takut namanya didompleng orang-orang yang tidak benar. Ini Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika dia sudah kenal saya lagi, begitu dia ngarang bukunya dia yang terakhir, Donald Trump, dengan Donald Trump. Siapa yang pernah melihat bukunya Robert Kiyosaki dengan Donald Trump yang judulnya Why We Want You to Be Rich? Ada? Yang belum silakan cari Bapak Ibu, buku yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Dia kirim bukunya dengan itu, kemudian partner saya ke sana, diminta oleh istri saya, tolong dimintain testimoni untuk bukunya Tung lagi untuk berikutnya tentang marketing revolution. Dia kirim Bapak Ibu bukunya, kemudian dia ngasih testimoni kepada saya. Ada yang mau lihat?
Lihat Bapak Ibu, ada yang mau? Ini untuk buku saya Bapak Robert Kiyosaki, Bapak Ibu kirim testimoni untuk saya. Nanti di buku saya Bapak Ibu, di bawahnya ada testimoninya ini Bapak Ibu. Ini asli tulisan Robert Kiyosaki Bapak Ibu, kecil tapi keramat. Tung is a Mike, wild man and a genius. wow, Tung adalah orang yang wild Bapak Ibu, orang yang liar Bapak Ibu, pikirannya kemana nih, liar, dahsyat, gila nih Bapak Ibu, dan a genius, telat. Tapi ini Bapak Ibu, saya tahu persis mendadak nama saya terkait. Nah kalau saya jual, di buku saya bilang, may I put this one in front of my book? Yes. Ketika yes Bapak Ibu, berarti kalau saya jualan buku di dunia, bukan di Indonesia saja, I am already dapat testimoni. Betul? Kalau saya bilang, pembicara terbaik di Indonesia, pelakis sukses nomor 1 di Indonesia. Indonesia sebelah mana ya? Mereka tidak tahu, betul nggak? Tapi kalau Robert Kiyosaki Bapak Ibu, dia terkait dengan nama dan merek besar Bapak Ibu. Dia adalah bestseller di dunia sampai hari ini sudah 280 minggu. Nomor 1 terus Bapak Ibu di bestseller Bapak Ibu. Tidak ada buku pun satu pun di dunia yang bestseller seperti dia. Mendadak nama saya Bapak Ibu ada, ini jenius Bapak Ibu. Tung is jenius. Kemudian testimoni begitu. Di halaman pertama, orang kemungkinan mau beli buku saya lebih besar. Masuk akal Bapak Ibu? Sekarang I already ready Bapak Ibu untuk go internasional. Oke, ini caranya begini Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Yeah. Saya diundang di Kadin, kamar dagangnya Kadinnya Malaysia Bapak Ibu. Kemudian saya bulan Mei tahun depan di National Achiever Congress-nya di Singapura Bapak Ibu, diundang jadi satu panggung Bapak Ibu dengan Mark Victor Hansen Bapak Ibu, yang ngarang Chicken Soup for the Soul, yang bukunya sudah laku 80 juta buku Bapak Ibu. Lumayan Bapak Ibu? Lumayan, karena ada testimoni dari Robert Kiyosaki. Boleh? Ini caranya begitu. Berikutnya Bapak Ibu, yang kelima adalah edifikasi. Yang kelima adalah apa? Saling omong baik. Saling omong apa? Maksudnya saling ngomong baik Bapak Ibu. Kalau Anda ngomong baik tentang diri Anda sendiri, dengan orang lain yang ngomong baik tentang diri Anda, mana yang lebih dipercaya? Orang lain. Apalagi kalau orang lainnya terkenal. Apalagi kalau orang lainnya terkenal. Edifikasi Bapak Ibu. Jadi saling omong baik, omong baik. Omong baik ini Bapak Ibu, kita bisa janjian. Bisa apa? Kalau tidak percaya Bapak Ibu, Anda cek. Saya pernah kerja di BCA Bapak Ibu di Malang. Anda cek Bapak Ibu, yang mantan anak buah saya tanya tentang Tung Desem Waringin. Saya jamin Bapak Ibu, semuanya pasti akan ngomong baik tentang Tung Desem Waringin. Kenapa? Karena yang ngomong jelek sudah saya pecat. Loh, saya pimpinannya Bapak Ibu, betul. Kita biasakan Bapak Ibu omong baik. Omong apa? Kalau jelek Bapak Ibu, kita ada rasa tidak enak, saya suruh nulis surat kaleng yang saya resmikan. Setiap tahun harus nulis surat Bapak Ibu, angket atasan termasuk saya, tanpa nama Bapak Ibu, dengan komentar bebas. Saya pun baca tulisannya tidak boleh. Disiplin tidak, bisa menjadi teladan bisa, terus kemudian sabar tidak, bisa membimbing anak buah, tidak mempunyai visi, tidak mau belajar, tidak mau maju bisa gitu ya. Dan segala macam Bapak Ibu, adil tidak gitu ya, segala macam semua. Terus kemudian komentar bebas, dari situ Bapak Ibu saya dapatkan feedback. Saya baca tulisannya pun tidak boleh, sudah dirangkum saya baru baca Bapak Ibu. Dan kemudian CC ke atasan. Demikian juga kepala bidang saya sama anak buahnya ke saya. Yang tahu cuma saya dan dia pribadi Bapak Ibu. Ini. Tapi kita biasakan saling ngomong baik. Saling ngomong apa? Baik. Contohnya Bapak Ibu, saya waktu jadi wakil pemimpin di Malang, sama wakil pemimpin kita, janji ya kalau dipanggil ke kantor pusat saling ngomong baik ya. Iya. Kemudian saya dipanggil ke kantor pusat Bapak Ibu, saya ditanya, Tung gimana BCA Malang? Bagus Pak, dahsyat. Itu wakil pemimpin kreditnya Pak, dahsyat, luar biasa. Kredit macet sekian, dia datang, press, kredit macet habis. Kemudian dia orangnya profesional, dikasih hadiah tidak mau. Dia sangat-sangat profesional, dan dia dicintai oleh anak buahnya. Saya rasa Pak, kalau Bapak mau cari pimpinan, saya rasa dia sudah siap. Oh iya, namanya siapa? Oh namanya ini. Oh boleh. Atasan happy, betul nggak? Kemudian saya pulang, langsung saya ngomong, tadi saya ketemu direksi loh. Saya ditanya begini, saya ngomong begini, kamu happy nggak? Oh happy. Besok gantian ya. Boleh Pak Ibu? Begitu besok Pak Ibu dia ke Jakarta, Pak Ibu ditanya, gimana tuh bisa? Itu Pak wakil pemimpin operasional kredit, sistem dan operasional dahsyat Pak. Hasil audit terjelek seluruh Indonesia, begitu dia datang seketika jadi terbaik di Indonesia. Pertumbuhan kartu ATM nomor 7 jadi nomor 1. Dia waktu di audit customer service juga terbaik di Indonesia. Waktu diangkat kepada anak buahnya semua cinta dia. Oh Bapak butuh pimpinan, saya kira dia sudah siap. Namanya siapa? Tung Desem Waringin. Baru tuh BCA buka cabang baru, siapa yang jadi pimpinan? Kami berdua. Betul Ibu? Halo? Siapa yang, gini, kalau Bapak tidak percaya, misalnya gini, Pak siapa namanya? Pak Jerry.
kalau saya, oh ya Pak Jerry, misalnya saya ngomong jelek tentang temennya Pak Jerry, temennya jelek, panuan lagi, sudah panuan jelek, bau, hidup lagi, nyebelin ya. Begitu saya ngomong jelek tentang orang lain temennya dia terus, lama-lama Pak Jerry suatu hari akan khawatir tidak, bahasa akan ngomong jelek tentang Pak Jerry kepada orang lain. Ya, betul Ibu? Oke, sekarang Bapak Ibu, siapa yang mulai hari ini Bapak Ibu? Anda mau Bapak Ibu, terus Bapak Ibu saling janjian untuk saling omong baik. Siapa yang mau menantang katakan saya? Kalau Anda janjian gini Bapak Ibu, jauh lebih nikmat nasibnya Bapak Ibu. Dan Anda bisa minta orang untuk berikan testimoni baik. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu Anda, kalau dia, oke, Pak boleh saya mendapatkan testimoni tertulis? Hari ini Bapak Ibu saya dapatkan testimoni tertulis dari pembesar-pembesar yang top. Presiden Direktur Bapak Ibu dari Bentul, Pak Daryoto Setiawan, dia bilang, terima kasih Pak Tung, dia perusahaan public listed, kalau dia ngomong tertulis tidak boleh salah, betul nggak? Setelah training 3 bulan setelah di training Bapak, penjualan Bentul, PT Bentul Prima naik 59% dibanding tahun yang lalu. Terima kasih Daryoto Setiawan, Presiden Direktur Bentul. Wow. Begitu ada orang ngomong bagus, Pak, Mbok Anda ngasih testimoni. Seperti Pak Hendi, Anda benar karena saya, betul Pak, Anda saya ikut 20 kali. Mbok tulis testimoni, tulis Bapak Ibu. Boleh saya masukkan di buku saya? Boleh. Nah kalau setelah begitu Bapak Ibu, ada orang banyak yang ngomong baik tentang saya yakin buku saya jauh lebih laku daripada tidak ada testimoninya. Masuk akal Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, Anda begitu ada customer puas, Pak boleh minta testimoni? Boleh minta testimoni? Ini Bapak Ibu, dan testimoni pun enak untuk orangnya, kenapa? Mendadak saya jadi pengiklan gratis, betul nggak? Saya mendadak cerita Bentul, cerita tentang kebab Turki, tentang Belesa, Bellagio, betul Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, saling menguntungkan, saling apa? Ini edifikasi, ini referensi dan reputasi, Bapak Ibu cari ini terus untuk membangun kepercayaannya Bapak Ibu. Oke, supaya Bapak Ibu seger, mau angkat tangan kanan dulu semua. Tolong tepuk bahu sebelah kanannya, tolong digoyang-goyang sebelah kanan Anda, ikutin kata saya, bangun, bangun! Angkat tangan kiri, tepuk bahu sebelah kirinya, tolong digoyang-goyang, katakan, iya. Aduh. Oke, semua sekarang merinding bersama, 1, 2, 3. Enak Bapak Ibu. Nah sekarang, yang kedua adalah akrab atau mirip. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Akrab atau mirip. Orang cenderung percaya Bapak Ibu kepada orang yang dia kenal atau yang akrab atau mirip dengan dia. Banyak orang begini Bapak Ibu. Begitu Anda merantau Bapak Ibu dari Indonesia, waktu Indonesia perang dengan Malaysia, zaman dulu ganyang Malaysia, Pak Karno ngomong begitu. Begitu Anda pergi ke Amerika, ketemu orang Malaysia, teman, mendadak merasa teman di sana. Karena merasa suku bangsa Melayu sama-sama bisa bahasa Melayu. Mendadak teman Bapak Ibu. Ketika Anda perantauan Bapak Ibu, tidak peduli agama Anda apapun, begitu pergi di Amerika atau pergi di mana Bapak Ibu Anda ketemu orang Indonesia, wah orang Indonesia, Anda senang sekali. Betul? Tidak bisa ditolak Bapak Ibu, orang cenderung lebih percaya kepada orang yang akrab atau mirip. Oke, ini Bapak Ibu. Orang yang jago jualan, Bapak Ibu lihat, dia jago sekali membangun keakraban atau kemiripan. Pada waktu dia biasanya ngomong-ngomong, dia jago sekali membangun topik yang sama. Biasanya kalau topik yang sama dia selalu tanya gimana, Bapak asalnya dari mana? Dari Solo. Wah sama, saya juga dari Solo. Saya mau tanya, ada yang dari Solo? Mau tangan? Ada yang dari Solo? Ada yang dari Solo Bapak Ibu? Ada? Permisi? Ada yang dari Solo? Oh Bapak dari Solo? Ya, boleh tahu Pak? Pak, Solo di mana Bapak tinggal? Oh di Karanganyar. Oh saya pernah ke Karanganyar Pak. Bapak pernah tahu Timlo Sastro? Timlo Sastro makanan. Pernah makan? Enak Pak? Oh enak, itu depan rumah saya Pak. Mendadak kita mengkait-kaitkan rasanya lebih akrab karena dia mendadak kenal, betul nggak? Oh ya saya tahu. Itu mendadak dia tahu. Ketika dia kenal dia tahu, mendadak ada kemiripan. Apotek Surakarta Pak, depannya. Dekat pasar gede itu depan Timlo Sastro, sekarang Apotek Surakarta, itu rumah saya Pak. Kalau ke sana mampir Pak ya. Oh, langsung klop rasanya gitu ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau Anda orang yang jago jualan, dia membangun keakraban dengan kemiripan. Pertama kali salah satunya membangun asalnya dari mana, kok ada mirip-mirip, wah kebetulan mirip, langsung rasanya deket sekali gitu ya. Contohnya lagi, selain topik, biasanya selain asal dia topik. Biasanya hobinya apa? Begitu kan, hobinya badminton, wah sama, hobinya badminton. Pemain favorit Anda siapa? Taufik Hidayat, wah sama, backhandnya bagus ya. Kita mendadak energinya naik ketika topiknya sama. Ini Bapak Ibu. Ada hobi apa? Nyetir helikopter. Wah sama, saya baru mau les helikopter. Bayarnya lumayan loh. Mungkin kamu dulu bisa di mana? Oh di mendadak geng, langsung naik. Betul Ibu? Kebetulan saya baru daftar les helikopter Bapak Ibu karena mau beli helikopter, boleh? Boleh Bapak Ibu ya.
Benar ketemu, wah orang langsung geng, langsung rasanya happy berat Bapak Ibu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika Anda seperti itu langsung bek, rasanya enak sekali Bapak Ibu. Anda karena ada kemiripan. Ada apa? Ada yang Anda kenal Bapak Ibu, karena Anda akrab dan mirip karena Anda yang kenal. Nah problemnya Bapak Ibu, kalau kita kalah kelas. Problemnya kalau kita apa? Problemnya kalau kita apa Bapak Ibu? Bapak Ibu terus ngomong Bapak Ibu, apalagi yang di belakang Anda harus ngomong lebih keras karena supaya Anda terlibat, Anda akan jauh lebih ingat. Kalau kita kalah kelas, begitu kita kenalan, kita biasa dia presiden, direktur. Tanya sama saya, Bapak lahir di mana? Oh saya lahir di New York. Mati aku kelahiran Nganjuk lagi. Sorry kalau ada yang dari Nganjuk, ampun. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Bapak hobinya apa? Golf. Mati aku hobinya main gundu lagi. Sama bolanya kalah gede aja gitu ya Bapak Ibu. Anda tidak bisa ngaku-ngaku Bapak Ibu kalau Anda tidak hobi, Anda tidak bisa ngaku-ngaku. Contohnya Bapak Ibu, saya pernah di pesawat itu saya duduk di sebelah dengan Pak Charles E. Sairang. Siapa dia? Nyonya Menir, betul sekali. Saya pengen training Nyonya Menir, betul nggak? Saya pengen jualan, saya trainer, saya pengen training dia juga. Kemudian Bapak Ibu, saya membangun keakraban. Kemudian dia tanya, Bapak hobinya apa? Langsung dia ngomong, saya golf. Kemudian Pak Tong golf juga ya? Saya iya. Kemudian ditanya, handicapnya berapa? Modar Bapak Ibu. Saya enggak tahu handicap itu makanan apa gitu ya. Kalau Anda enggak tahu, Anda enggak bisa jawab, betul Ibu? Tapi plus minus saya tahu Bapak Ibu, handicap itu seperti begini loh Bapak Ibu. Kalau Anda golf, Anda mukul tas, misalnya harusnya sekian lubang tadi Anda 70 harus masuk, ternyata Anda baru masuk 90, berarti handicap Anda adalah 20. Halangan Anda, rata-rata Anda, handicap Anda double digit gitu ya. Nah kalau Anda rata-rata harusnya semua orang rata-rata harusnya masuk di 60, tapi ada Anda 95 baru masuk terus, berarti handicapnya berapa? 35, atau hambatan Anda secara mental adalah 35. Satu dia, wow, hebat sekali. Ketika saya ngomong handicapnya 1, dia terkejut. Kok bisa? Handicapnya 1. Wow, Pak Tong sudah golf berapa lama? 4 kali. Wow, 4 kali aja handicap 1, dia masih serius Bapak Ibu. Saya tuh sudah 15 tahun, handicap masih 15 loh. Bapak, wow, Bapak pasti berbakat sekali. Enggak Pak, handicap saya 1, istri saya melarang saya golf. Langsung selera ngomongnya habis loh kan. Ini, Anda tidak bisa pura-pura sama kalau itu tidak sama. Betul loh Ibu? Anda bisa tanya, wah hobi. Kalau Anda tidak tahu, Anda bisa tanya supaya dia senang akrab. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, selain Anda topik tadi Bapak Ibu, dan kemudian asal, Anda bisa membangun keakraban dan dari gerakan. Dari apa? Berikutnya Bapak Ibu, dari kualitas suara. Kemudian dari apa? Nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan satu persatu. Yang ketiga, dari tipe komunikasi ke otak. Yang ketiga, dari apa? Tipe komunikasi ke otak. Tipe komunikasi ke otak. Ikutin terus Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ngomong Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah tipe pengambilan keputusannya sama. Caranya ambil keputusan mendadak dia cocok dengan Anda Bapak Ibu. Nah, gerakan. Contohnya begini Bapak Ibu, gerakan. Bapak Ibu, gerakan. Silakan Bapak Ibu mau mencatat, silakan catat. Oke. Contohnya kalau membangun gerakan sama Bapak Ibu. Orang cenderung tidak percaya ketika gerakannya berbeda. Mari kita tes Bapak Ibu. Mari kita tes. Misalnya, saya butuh satu volunteer yang berani maju ke depan. Satu orang maju ke depan. Yang maju akan mendapat kenikmatan. Silakan, saya butuh satu orang maju ke depan. Silakan maju. Oh, Pak Hari Rizwana, dahsyat, yes. Wah, Anda sudah ikut banyak, Anda sudah lebih kaya, betul? Betul. Oke, silakan coba duduk di sana, Pak Hari. Ini, Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk Pak Hari, Bapak Ibu. Betul ya, Pak Hari? Oke. Ini seorang sales harus berani tampil. Seorang sales harus berani tampil. Seorang sales harus berani apa? Kalau Anda tampil aja malu, celaka Bapak Ibu, Anda harus diputus urat malunya dulu, betul? Karena jualan Bapak Ibu, Anda harus berani. Jualan harus apa? Anda takut jualan, Anda tidak berani ngomong untuk jualan, tidak berani minta orang jualan, tidak terjadi penjualan. Oke, nah sekarang misalnya Pak Hari ini adalah presiden direktur dari satu perusahaan PT X yang sangat-sangat terkenal, misalnya gitu ya. Nah Pak Hari presiden direktur, saya dari satu perusahaan mau menawarkan satu produk, misalnya dari bank mau nawarin dia supaya mau buka rekening. Saya gerakan saya begini, selamat siang Pak Hari, boleh saya duduk di sini? Boleh, gini Pak Hari.
Perusahaan ini bagus sekali, banknya wah dahsyat Pak, wah hebat gitu loh Pak. Itu perusahaan itu begitu hebatnya, kalau Bapak tahu ini wah dahsyat sakti sekali Pak. Ada buka rekening gini setiap hari bisa terima hadiah. Gimana Pak? Bapak mau Pak? Dipanggilkan satpam. Bapak Ibu yang lihat saya, kira-kira ngelihatnya enak nggak? Kenapa kok gak enak? Karena saya beda sekali, betul Ibu? Sama persis, kalau Anda di warung, Bapak Ibu, orang lain naik kakinya di kursi, semua naik di kursi, Anda satu tok yang di sini, Anda yang jadi tidak enak. Betul? Ketika Anda berbeda, jadi tidak enak. Betul Ibu? Jadi Anda gerakan harus sama. Gerakan harus apa? Misalnya berdiri Pak, misalnya bari, misalnya berdiri. Kebanyakan orang tanpa sadar, Ibu, dia menggunakan gerakan yang berbeda sedikit. Ketika dia presiden, direktur dari satu perusahaan, nah nyalami gini, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Betul? Apa yang jadi? Begitu dia salami orang duduk, gak level. Tidak level, betul? Tanpa sadar orang seringkali berbeda Bapak Ibu karena dia sungkan. Saya salaman ketemu presiden, Bapak Ibu ketemu apa segala macam, selamat siang Pak. Nah, apalagi kalau presidennya zaman dulu kalah tinggi dengan saya sama tiga Pak. Lumayan juga. Ketemu menteri, ketemu apa Bapak Ibu sama tingginya, sama saya rasakan. Cara tekanannya sama, saya tekanannya juga sama Bapak Ibu. Posturnya sama, cara pandangnya sama, saya akan ikutin gerakannya sedikit sama, saya akan sedikit sama Bapak Ibu. Jadi tanpa sadar Bapak Ibu, dia nyaman dengan, oh siapa dia? Kok hawanya boleh juga gitu ya. Ada hawanya Bapak Ibu. Ini, contohnya begini Bapak Ibu, misalnya. Tapi Bapak Ibu juga tidak boleh begini. Kalau misalnya dia baru upil, Bapak Ibu ikut upil. Kemudian habis upil, bersihin gigi, Bapak Ibu, Anda ikut-ikut. Anda ngikutin Bapak Ibu selisihnya 10 detik. Selisihnya berapa detik? 10 detik. Kemudian dalam sisi 10 detik ini Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu harus lihat, lah Bapak Ibu, presiden direkturnya ketika Anda masuk Bapak Ibu, kemudian dia kakinya di atas meja, apakah Anda harus datang ikut-ikut kakinya di atas meja juga? Diusir, betul? Misalnya begini, misalnya, Bapak coba duduk, kemudian agak sengak dikit Pak, kaki begini agak melorot, agak melorot sedikit Pak, agak sengak sedikit, agak sengak, katanya Pak Tung disuruh sama. Lah kalau dia sengak, kita juga sengak-sengakan. Kapan terjadi penjualannya? Ya. Kita ngikutin Bapak Ibu, tidak perlu sama Bapak Ibu, kita ngikutin bisa agak, coba lihat Bapak Ibu, saya baru gerak, dia ngikutin saya tanpa sadar gitu ya. Tapi tidak apa-apa, coba agak gini, agak kakinya disilang, kaki silang, kemudian agak melorot sedikit, agak melorot sedikit, agak melorot. Nah, saya ngikutin Bapak Ibu, tidak perlu sama, segini aja sudah cukup, segini sudah hampir mirip, betul Bapak Ibu? Selisih 10 detik, kemudian kita ngomong, kalau kita gini terus tidak akan terjadi penjualan, karena dia tidak perhatian sama saya, betul? Nah caranya gimana? Kita bisa ngomong caranya begini, agak naik ke atas gitu Pak, misalnya gini. Nah kalau Anda gini, Anda tidak diperhatikan, caranya gimana? Anda harus berdiri mendekatkan dia, tapi jangan dulu, gini, silakan Pak Hari, silakan tolong dilihat, coba lihat Bapak Ibu kakinya, tanpa sadar langsung buka, betul Ibu? Halo? Kalau sudah begini, boleh lihat Bapak Ibu, tapi jangan terlalu dekat, kalau terlalu dekat, lihat, nah agak jauh dikit. Kalau agak jauh Bapak Ibu, kalau disuruh lihat, coba Pak boleh dilihat, silakan dipegang Pak. Kalau dia ngeyel gini, bisa jatuh, betul nggak? Jadi tanpa sadar dia kakinya buka, badannya agak maju. Boleh dilihat Pak, silakan dipegang Pak. Kita pancing dia untuk merubah gerakan. Kita pancing dia untuk merubah apa? Kalau kita cukup lama menirukan, cukup lama apa? Ketika Anda berubah, seketika orang tanpa sadar mengikuti perubahannya. Betul loh Ibu? Kalau Anda sadar, sekarang stop, semua stop, semua stop, semua stop. Semua stop. Jangan berhenti, Bunda. Pak Hari, coba lihat. 3 depan, mirip Pak? Sama persis. Coba lihat Ibu, Anda dengan kanan kiri Anda, tanpa sadar, Anda mengikuti orang lain. Coba lihat. Loh kok sama? Oh kamu yang ikut-ikut, langsung pindah, langsung berubah. Coba lihat Ibu. Orang tanpa sadar ngikutin orang lain. Orang tanpa sadar mempengaruhi bawah sadar orang lain. Tanpa sadar, dan ini bisa disengaja, bisa kalau Anda pengen menjual apapun kepada siapapun, Bapak Ibu, kalau Anda cukup lama mengikuti orang, cukup lama mengikuti apa? Ketika Anda berubah, orangnya tanpa sadar ngikutin berubah. Kalau Anda lihat tadi, ketika Pak Hari duduk begini, begitu saya berdiri begini, dia langsung ikut juga tanpa sadar. Betul Bapak Ibu? Kalau Anda percaya, coba tes selama 1 hari ini, Anda diam gini aja, kemudian Anda tanpa sadar duduk agak gini. Sebelah Anda ikut enggak? Ikut-ikutan. Enggak, saya ikut sebelah yang sana katanya. Oke, karena Pak Hari berani maju, Bapak Ibu, beliaunya tak kasih hadiah, Bapak Ibu. Ini tak kasih hadiah, Bapak Ibu, retire young, retire rich, pensiun muda, pensiun kaya, Bapak Ibu. 5 saham saya, Bapak Ibu. Oke, dahsyat, semoga bermanfaat, Pak. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu, untuk Pak Hari, Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan, kasih suara yang meriah, Bapak Ibu. Yeay!
Wow. Yes. Wow. Ini dalilnya Bapak Ibu. Kalau Anda cukup lama mengikuti, cukup lama apa? Ketika Anda berubah, orangnya tanpa sadar ngikutin Anda. Ketika cukup lama mengikuti, ketika cukup lama apa Bapak Ibu? Anda akan tanpa sadar gitu. Nah, kalau Anda Bapak Ibu, di dalam rapat, di dalam meeting Bapak Ibu, ketika yang ambil keputusan, Anda ikutin, loh Pak, kalau ini dewan direksi, saya lagi presentasi, saya mau jualan kepada dia, yang satu baru gini, yang satu baru gini, yang satu baru yang satu baru, mana yang harus saya ikutin? Satu yang paling dominan, satu yang paling apa? Siapa yang ambil keputusan, Anda ikutin dia, plus minus agak sama. Nah, kemudian Anda bisa ikutin secara bersamaan. Misalnya begini, saat ini misalnya, saya bisa ngikutin gerakannya Bapak di sini agak mundur gini, agak gini, misalnya wajahnya begini. Kemudian secara tangan saya bisa ikutin agak yang sana sama gitu ya. Secara kaki mungkin saya akan sana. Jadi saat tanpa sadar saya bisa ngikutin tiga yang sama. Kalau secara ekspresi saya ikut wajahnya agak senyum ini, baru Bapak di sini tidak senyum, tapi ekspresi wajah saya ngikutin Bapak senyum, tapi gerakannya agak belakang seperti Bapak, tapi senyumnya seperti Bapak di sini. Ini Bapak Ibu, tanpa sadar kita ngikutin. Tanpa sadar kita apa? Kalau Bapak Ibu latihan terus, Bapak Ibu, magic terjadi. Tanpa sadar orang seneng dengan Anda Bapak Ibu. Ada satu Bapak Ibu yang supplier Ramayana Bapak Ibu dari Cina sana. Ada satu Bapak Ibu ngasih testimoni, Pak Tung ketika saya praktekkan sales magic luar biasa Pak. Sekarang saya dipercaya Pak ngambil barang di Ramayana, bukan di Ramayana, dari Cina untuk setor ke Ramayana 70 miliar tanpa harus ngasih uang apapun dari Cina sana. Karena saya tadi Pak, jarang sekali orang Indonesia. Kakak ipar saya sudah 4 tahun dengan dia, tidak pernah lebih dari 5 miliar. Sekarang saya bisa dipercaya 70 miliar. Karena dia merasa nyaman. Merasa apa Bapak Ibu? Masuk akal? Sengaja saya buat contoh dramatis. Tanpa sadar, dramatis. Itu Anda beda sekali. Orang tidak nyaman dengan Anda. Ketika Anda mulai mirip Bapak Ibu. Tapi kalau Anda ketahuan, orang jadi tidak nyaman. Kenapa sih kalau kamu ikut-ikutan? Betul? Kalau Anda dibentak, saya tidak ikut-ikutan, kamu yang ikut-ikutan saya. Nah itu kadang merusak pula Bapak Ibu. Nah sebetulnya begini Bapak Ibu, tapi kalau kita ikut-ikutan biasanya selisih 10 detik. Selisih berapa detik? Jadi tidak begitu ketahuan, Anda relax aja sedikit. Ketika Anda orangnya maju, Anda sedikit banyak maju. Ketika Anda begini, Anda tes. Kemudian Bapak Ibu, ketika Anda tes, seret Anda mundur, dia ikut enggak? Oh ikut, oh berarti dia sudah terpengaruh tanpa sadar. Masuk ke pengaruh bawah sadar. Masuk ke pengaruh apa? Manusia itu ada fokus dan ada peripheral Bapak Ibu. Fokus dan peripheral, fokus dan apa? Maksudnya peripheral itu alam bawah sadar. Orang-orang dipengaruhi bawah sadarnya sebetulnya 88%. Orang senang dengan orang lain, bukan kata-katanya saja Bapak Ibu, bukan nadanya saja Bapak Ibu, tapi gerakannya sangat berpengaruh. Otak sadar 12%, otak bawah sadar 88%. Saya terapi orang Bapak Ibu, seringkali saya kacaukan Bapak Ibu dengan bawah sadarnya aja. Saya punya pasien Bapak Ibu, saya bagaimana mempengaruhi dia, saya pengaruhi bawah sadar. Pengaruhi apa Bapak Ibu? Misalnya, saya punya pasien Bapak Ibu, dokter obsesif kompulsif Bapak Ibu. Obsesif kompulsif itu cuci tangan terus tangannya megang gini terus Bapak Ibu. Sampai berdarah tangannya, sampai sininya berdarah dipegangin terus gitu Bapak Ibu. Dokter padahal ngasih SMS saya Bapak Ibu, terima kasih Pak Tung, sekarang sudah sembuh karena saya pengaruhi bawah sadarnya. Saya pengaruhi apanya? Saya ikutin, kemudian saya rusak bawah sadarnya. Ini Bapak Ibu. Salah satunya Bapak Ibu, mari silakan kalau ada yang ada Mike Tyson, Mike. Coba tes Mike Tyson. Ini Bapak Ibu, Mike. I am real one Bapak Ibu, the real one Bapak Ibu. Dia akan mengadakan seminar saya Bapak Ibu di ini ada mic silakan. Ini ini ada helm DMI Bapak Ibu, meledak penjualannya di PRC karena dia sakut secara pribadi Bapak Ibu. Helm DMI Bapak Ibu, Pak Iwan yang punya penjualannya naik Bapak Ibu, pabriknya ketinggalan 1 bulan. Dia bilang 20 tahun dia pameran di PRC, kali ini dianggap raja karena jualan seperti kacang goreng gitu ya. Rekor 20 tahun terpecahkan Bapak Ibu, dahsyat luar biasa. Ini Pak Iwan ada, ini banyak sekali testimoni, properti ini ada, ini yang ini sebentar Pak, saya carikan. Ini Pak Troy itu dokter dari Medan. Dia berubah, karena ini alam bawah sadarnya kalau Anda pengaruhi tanpa sadar dia ngikut Anda tanpa disadarin. Sebentar Pak, ini silahkan di ini Pak, langsung di bawah ini Pak. Mengenai silahkan dibacakan Pak. Mengenai obsesi kompulsif saya sudah tidak pernah menggosokkan tangan ke mulut saya lagi. Selama sebulan terakhir ini, sebulan terakhir ini sudah sembuh 100%. Terima kasih Pak Tung, salam dahsyat. Wow, kasih tepuk tangan dulu yang meriah Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu, kenapa? Tadi sama Bapak Ibu, sebenarnya kalau mau jualan Anda mempengaruhi bawah sadar. Mempengaruhi apa?
Anda bukan sadar Bapak Ibu, orang beli karena emosi, karena apa? Demikian juga ketika saya mau menghentikan dia Bapak Ibu, saya jadi salah satu jurus yang sederhana. Ketika Bapak Ibu lagi masalah, lagi kecanduan, lagi pengen makan, apa Bapak Ibu bisa mengganggu diri sendiri, bisa apa? Misalnya Bapak, misalnya Pak siapa namanya? Pak Dodi. Ketika Pak Dodi mikirkan masalahnya, Bapak coba mikirin apa Pak? Masalah apapun, misalnya mikirin masalah apa? Misalnya dia lagi mikirin masalah apa? Saya cuma tangannya di belakang gini, cuma gini-gini aja. Seperti kepala saya buat bola kristal gini Bapak Ibu. Gimana? Rasanya gimana Pak? Kalau saya begini-begini di belakangnya gimana rasanya? Nyumpakin, betul ya? Setan duit apa tuh ya? Dia enggak bisa konsentrasi Bapak Ibu, dia enggak bisa mau gosok mulut lagi, rasanya aneh. Begitu coba bayangkan ketika kamu lagi kepengin gosok mulut, tangannya mau gosok saya gini. Rasanya aneh Bapak Ibu, karena terpengaruh bawah sadarnya. Terpengaruh apanya? Ini Bapak Ibu jagung pengaruh bawah sadar, Bapak Ibu jadi terapis Bapak Ibu jadi ahli jualan Bapak Ibu, karena yang dipengaruhi bawah sadar. Yang dipengaruhi apa? Banyak orang sibuk jelasin, oh ini manfaatnya, ini manfaatnya. Yes Bapak Ibu, manfaat itu penting, tapi itu hanya mempengaruhi 12% keputusan. Maksimum 40%, 45% itu maksimum Bapak Ibu. 55% sampai 88% dipengaruhi bawah sadar. Dipengaruhi apa? Ketika Bapak Ibu diginiin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi kecanduan pengen makan, wah pengen makan, tangan Anda begini sendiri. Coba tes Bapak Ibu, ketika Anda lagi berselera, kegemuan, pengen makan sesuatu hal, tangan Anda coba begini, coba tes Bapak Ibu, tangan Anda begini, kanan kiri, semua praktek, dengan praktek Anda akan jauh lebih ingat. Ini seni mempengaruhi bawah sadar Bapak Ibu. Kemudian wajah Anda dibuat aneh Bapak Ibu, pakai suara minimal, mendadak Anda tidak berselera lagi. Betul? Karena bawah sadarnya Bapak Ibu langsung dirusak. Selera datangnya dari bawah sadar, betul? Ini Bapak Ibu Anda pengaruhi begini Bapak Ibu, jebol semua enggak karu-karuan. Ini seni Bapak Ibu, kayak tadi Bapak Ibu, tanpa sadar kita ngikutin gerakan dengan dia, gerakan tanpa sadar orang membaca Bapak Ibu gerakan orang lain, dia merasa nyaman atau merasa tidak nyaman. Oke, sekarang tolong berdiri semua Bapak Ibu. Yes. Mari kita ngoleh dulu bersama-sama, tangan ke atas, katakan iya 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 iya. Ke samping katakan ihi 3 kali. Sampai katakan 3 kali. Ke belakang katakan yang panjang. Melengkung ke depan katakan yang mesra. Oh yes baby. Kendor-kendoran kaki Bapak Ibu. Lari-lari kecil biar metabolisme lancar Bapak Ibu. Saya akan hitung sampai 10, kita akan lonjak dan teriak ha. Siap Bapak Ibu? Mari kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ha. Tarik nafas panjang-panjang. Buka pelan. Tanya panjang-panjang. Buka pelan. Tanya cepat. Buka pelan. Tanya cepat. Buka pelan. Tanya cepat. Buka cepat. Ha. Mari kita hus bersama-sama dulu. Wow. Yes. Wow. Oke, tepuk tangan saya dulu kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Bawah sadar sangat pengaruhi Anda sama. Caranya praktek gini, pada waktu makan siang nanti, pada waktu makan apa? Nanti Bapak, pada waktu Anda makan siang tadi dalam atau di luar ataupun dimanapun, kita Anda makan siang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, Anda praktekkan, Anda mulai belajar menirukan orang lain di sudut yang lain. Kalau sudut yang beda Bapak Ibu, agak miring begini, kita selisih 3 detik, gak apa-apa. Begitu dia pegang, kita ikut pegang. Begitu sana ikut gini, gosok, tanpa sadar kita gosok. Begitu ibunya di sana, kita gini, tanpa sadar saya begini. Lalu mata saya, ini Bapak Ibu, peripheral, maksudnya peripheral begini. Bapak Ibu kalau fokus di saya, coba tes. Bapak Ibu fokus kepada tangan saya, matanya melihat tangan saya, semua melihat tangan saya. Kemudian tangan kanan kiri begini Bapak Ibu. Tangan kanan kiri semua coba tes begini. Tangan kanan kiri begini. Bapak Ibu fokus ke tangan saya. Nah kalau Bapak Ibu gini, Bapak Ibu walaupun fokus di tangan saya, bisa Bapak Ibu melihat kanan dan kiri tangan Anda? Bisa? Ini yang namanya fokus. Kalau Anda saking fokusnya di dunia lain hilang, itu berarti Anda sadar 100% bahwa sadar Anda tidak berfungsi. Tapi ketika Anda rileks, ketika Anda apa? Anda bisa melihat tangan saya dan kemudian tangan kanan kiri Anda bisa lihat. Anda mengaktifkan peripheral Anda atau alam bawah sadar Anda atau secara rileks Anda nangkep semua. Jadi ketika Anda lihat Bapak Ibu, Anda mulai lihat kanan dan kiri. Ketika sama, ketika Anda makan Bapak Ibu, Anda ikut aja tanpa kalau Anda melototin kemudian Anda tiru-tiru, Anda kena. Tapi begitu Anda kalem begini, begitu ada yang pegang gini, mendadak Anda pegang. Nah, tanpa sadar saya mengikuti. Walaupun saya tidak melihat beliau gitu ya, tanpa sadar begini. Selisih 3 detik Anda ikutin. Begitu ada yang misalnya ada yang ngelap, Anda ikut ngelap. Misalnya ada yang garuk, mendadak Anda garuk. Begitu Anda pesan, coba ikutin Bapak Ibu.
Ketika saya ngikutin Bapak Ibu, saya praktek di Amerika begini, makan siang Bapak Ibu dilepas, saya ada orang makan di sana, saya ikutin, saya duduk Bapak Ibu, dia agak sender, dia pesan ke waiter, saya dalam berapa detik ikut pesan waiter, dia baca, saya ikut baca, kebalik juga mana urus, dia kan tidak tahu, tahu nggak? Ketika aktif Bapak Ibu, dia pesan-pesan, Bapak Ibu sudah selesai, kemudian tanpa sadar Bapak Ibu, dia ngelirik ke arah saya, kemudian saya ngelirik ke arah dia, saya langsung kasih senyum, ding, dia ikut senyum, ding. Aneh gitu Bapak Ibu. Ada yang aneh, ketika kita makan, Bapak Ibu selesai, dia makan, saya bilang, ayo makan Bapak Ibu. Kemudian dia pulang, Bapak Ibu, dia makan selesai duluan, dia bilang, I think we already know. Gitu. Kapan mau saya ke Amerika baru sekali itu, betul Ibu? Tanpa sadar Bapak Ibu, orang merasa kok saya rasanya pernah kenal Anda lama. Kapan kita pernah ketemu? Oh ya maybe, long time ago, saya bilang gitu. Long time ago, zaman Adam dan Hawa, saya bilang gitu. Tidak pernah tahu, tapi yang terjadi, orang mendadak jadi akrab. Menjadi apa Bapak Ibu? Siapa yang pulang mau praktek? Monatan katakan saya. Latihan Bapak Ibu, ketika Anda lakukan Bapak Ibu, hasilnya akan lebih ajaib Bapak Ibu, menarik sekali Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, Anda akrab dan mirip kualitas suara. Ketika orang marah Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu, di karyawan saya Bapak Ibu, di BCA, mulai dari yang satpam sampai wakil pemimpin, saya ajarin tentang sales magic. Anda harus ikutin sama terlebih dahulu. Rata-rata orang kalau marah, ada orang dimarahin, ini gimana ya, masa lagi? Bapak Ibu ngomongin, sabar, sabar. Berhasil? Hanya 2% yang berhasil Bapak Ibu. Yang 98% lagi, sabar, mbahmu. Ini Bapak Ibu, ketika orang tinggi Bapak Ibu, harusnya nadanya sama tingginya. Sama apa? Tapi penuh pemecahan. Tapi penuh apa? Anda sama iringan Bapak Ibu, Anda baru pimpin Bapak Ibu. Disamain baru dipimpin. Disamain atau baru dipimpin. Nah, ini seninya Bapak Ibu. Contohnya, karyawan saya true story di BCA Bapak Ibu, teller Bapak Ibu, pada waktu itu antri Bapak Ibu, true story. Itu ada orang antri Bapak Ibu, cetak buku tabungannya, mendadak Bapak Ibu, buku tabungannya duitnya hilang 400.000. Dia langsung muntah, dia marah, apa nih? BCA mau nyuri duit saya semua ya? Masa duit mendadak hilang? Siapa yang ngambil? Ini mau dimakan bukunya, makan nih bukunya, makan nih. Dilempar bukunya, wah Bapak Ibu, kena teller saya. Untungnya teller saya sudah jagoan seperti ini Bapak Ibu, dia langsung berdiri Bapak Ibu. Oh ya Pak, saya tahu Pak, saya janji saya bantu Bapak, saya berada di pihak Bapak, saya yakin akan sepenuhnya bantu Bapak. Dia sama galaknya itu. Pada syok juga untuk dia, Bapak Ibu. Baru kini orang dimarahin ikut marah Bapak Ibu. Gitu. Tapi penuh pemecahan, penuh apa? Ini Bapak Ibu, Anda tidak bisa Bapak Ibu, langsung malah ngomporin Bapak Ibu. Apa ini bisa? Masa duit saya, masa bat ini, bakar loh. Kemudian Bapak Ibu langsung, iya Pak bisa ini memang brengsek, mari kita bakar rame-rame. Duar Bapak Ibu malah semakin jadi itu ya. Ada nada sama kerasnya tapi penuh pemecahan. Nada sama kerasnya tapi penuh apa? Ternyata sama bang Bapak Ibu. Dan tidak boleh bentak-bentakan terus nanti tensinya tinggi. Anda harus pimpin, harus apa? Contohnya begini, begitu dia ngikutin, dia bangun, apa ini bisa, masa dosa hilang, mau ngerampok semua. Langsung dia pepok, langsung diambil, oh saya lah Pak, saya akan berada di pihak Bapak, saya akan bantu Bapak, sepenuh hati saya bantu Bapak. Mari Pak kita masuk, mari kita masuk Pak, mari kita masuk. Mari kita masuk, ingat nadanya mulai diturunkan. Mari Pak silakan masuk. Orang yang wow, tanpa sadar terhipnotis Bapak Ibu. Oke Pak silakan duduk. Bisa saya bantu Pak, saya akan janji bantu Bapak sepenuh hati, saya janji sepenuh hati. Udah sama kerasnya tapi menunjukkan itikat sepenuh hati Bapak Ibu. Mari masa duit saya hilang. Saya tuh tidak pernah suruh mau ATM, tidak mau, sekarang semua ATM mendadak duitnya hilang. Oh Pak, boleh Pak, kan saya bantu Pak. ATM itu ada rekamannya. Boleh Pak kita lihat rekamannya, dilihat kodenya. Oh ini di cabang ini Pak, kita punya videonya. Boleh kita lihat videonya? Punya, siapa yang tahu siapa yang nyuri? Bukti diputar Bapak Ibu, ternyata dia sendiri yang ambil. Nah kalau sudah begitu, biasanya teller ngomong gimana? Langsung membuat perbedaan. Makanya Pak, matanya dipakai. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah, Ibu. Yeah. Kalau Anda menggunakan perbedaan seperti itu, apa yang jadi? Apa yang jadi? Orang langsung merasa berbeda. Teller saya enggak Pak Ibu, terus sorry dia membangun perusahaan. Oh, enggak apa-apa Pak, saya juga sering lupa. Saya juga pernah lupa Pak, waktu itu saya pikir adik saya yang ngambil. Ternyata Pak, begitu saya lihat ternyata saya sendiri, itu wajar saja. Manusia bisa lupa, saya juga pernah lupa. Mendadak membangun kesamaan, membangun apa? Kesamaan, oh ya enggak apa-apa. Begitu dia, oh ya enggak apa-apa, sama. Kemudian dia merasa nikmat, oh ya enggak apa-apa, Pak. Nah cuman saran saya begini, mulai dipimpin, mulai ke arah yang Anda inginkan. Ke arah yang Anda, gini Pak. Kalau saya biasanya Pak duitnya sekian sudah saya depositokan. Jadi depositokan, jadi kalau hilang pun tetap aman Pak. Jadi saran saya Pak, ambil aja Pak sekian di deposito. Oh iya, ya udahlah saya deposito.
Wow, dari marah-marah jadi deposito pakai sales magic. Tepuk tangan dulu yang meriah Bapak Ibu. Kualitas suara Bapak Ibu, kualitas suara sama, Anda tinggi ikut tinggi, rendah ikut rendah Bapak Ibu, tapi Anda susun, Anda bawa ke arah yang Anda inginkan. Cukup jelas Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu ada satu orang jualan satu tempat, Bapak Ibu ngomongnya seperti begini, kemudian Bapak Ibu yang melayani begini, ada orang datang mau beli sepeda motor Honda, datang, saya pengen tahu sepeda motornya Honda itu mereknya apa saja ya, tipenya apa, saya mau cari yang bebek tapi yang irit, yang begini, yang mana saja. Kemudian Bapak Ibu sebagai sales jawabnya begini, sebentar, Honda itu mereknya ada 12. Bapak mau pilih yang mana? Honda Fit? Honda Supra? Enggak, saya mau tahu yang paling cepat, yang paling irit, yang mana? Oh gini, sabar. Dor, orang kehilangan selera, betul Bapak Ibu? Ini yang terjadi Bapak Ibu, tanpa sadar kalau Anda ambil posisi berbeda, Anda kehilangan selera. Pada waktu presentasi Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sengaja Bapak Ibu, kalau enggak terasa Bapak Ibu, tanpa sadar saya sering ke sini, sering ke sana, betul Ibu? Anda lihat, saya jarang ke sana. Kenapa Ibu? Saya sadar dulu, karena ada orang yang begini terus, Ibu. Tanpa sadar, Ibu, oh saya tidak diterima di sana. Kalau gitu saya fokus jangan terima aja, misalnya gitu. Cukup jelas, Ibu? Kalau Anda misalnya Anda sebagai seorang karyawan, pada waktu bos Anda presentasi, Anda pengen dapat perhatian, siapa yang pengen tahu caranya? Ketika ada orang Bapak Ibu presentasi, Anda bisa dapatkan perhatiannya dia, dan orangnya mendadak jadi lebih kenal dengan Anda. Siapa yang pengen tahu caranya? Mohon angkat, katakan saya. Ini Bapak Ibu, kalau Anda pengen tahu Bapak Ibu, Anda bisa begini, pada waktu orangnya presentasi, Anda mau coba tes Bapak Ibu. Kalau semua manggut-manggut, yang presentasi bingung. Tapi ketika Anda presentasi Bapak Ibu, ada satu anak buah anak yang Anda memberikan dukungan, memberikan apa? Tanpa sadar dia akan mengarah ke orang yang mendukung dia. Betul? Betul Bapak Ibu? Ini tanpa disadari Bapak Ibu, manusia tanpa disadari saling mempengaruhi. Siapapun di dunia ini, saya terpengaruh oleh Anda terpengaruh oleh saya. Masuk akal Bapak Ibu? Kalau Anda mau Bapak Ibu didengarkan Bapak Ibu, oh iya Pak, ya. Saya kemarin Bapak Ibu ada agen asuransi saya luar biasa. Saya disuruh tanda tangan, enggak mau. Oh iya Pak, betul Pak. Dia ngomong betul. Enggak mau tanda tangan betul. Oh iya Pak, betul Pak. Lu saya kan kaget dibetulin. Lu saya enggak mau tanda tangan ini, kok masa dikosongin semua? Oh iya betul Pak, itu enggak boleh Pak, betul. Oke Pak, mari saya isikan dulu. Dia memenuhi yang saya inginkan, dia memenuhi yang saya, langsung dia senang, Bapak Ibu, dia langsung, oke deh, saya tambahin, untuk anak saya yang terakhir, tambahin sekian, wow. Aneh sekali Bapak Ibu, dia tanggapan responnya, oh, betul Pak, betul, kemarin saya baru, ini orang edan bener gitu, pantesan jadi agen asuransi saya gitu. Orang sulit sekali jualan kepada saya, betul? Karena saya paham jurus-jurusnya mereka. Tapi ketika dia jualan kepada saya, Bapak Ibu, saya sudah susah menolak, karena ini hukum alam. Hukum apa? Alam, mendadak dia mempengaruhi, sadar, oh ya orang agreeable Bapak Ibu, tanpa sadari. Nah sekarang saya akan fokus ke sana, boleh Pak? Boleh Pak? Gantian saya yang begini Bapak Ibu, boleh Pak? Saya mencoba mempengaruhi, boleh Pak, gitu, boleh gitu ya. Oke, saya banyak sekali yang tetap ngikutin saya. Sama sekali lagi, siapa yang dalam sejauh ini belajar sesuatu hal yang bermanfaat? Mohon angkat tangan, katakan saya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, suara sangat penting. Kalau lambat, Anda ikut lambat. Orang yang cepat, kita ngomongnya ikut cepat Bapak Ibu, perhatikan. Anda latihan, apa Bapak Ibu? Pada waktu ada orang ngomong cepat, Anda tes, Anda ngomongnya lambat. Gimana? Kita orangnya ngomongnya lambat, sebentar Pak, saya mau cari, oh Bapak cari yang begini. Anda ngomong cepat Bapak Ibu, coba lihat. Mendadak selera Anda akan turun. Betul? Betul Bapak Ibu? Tanpa disadari. Makanya, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah tipe komunikasi ke otak. Tipe komunikasi ke otak. Dan berikutnya Bapak Ibu ada pengambilan keputusan, tipe pengambilan keputusan. Sekarang kita akan praktek dulu Bapak Ibu, match and mirroring, bagaimana kita, siapa yang kepengen tahu, kita bisa membaca perasaan orang tanpa harus berkomunikasi sama sekali. Siapa yang pengen tahu caranya kita bisa nebak, dia lagi merasakan apa, siapa yang pengen tahu, mau nantang katakan saya. Ini Bapak Ibu, Anda pengen tahu caranya begini Bapak Ibu, kita akan praktek, setuju? Siapa yang janji mau praktek sepenuh hati? Siapa yang janji? Mau nantang katakan saya. Ini Bapak Ibu, kalau kita mau praktek, caranya begini. Anda bertiga, tolong praktek. Saya akan ajarkan bagaimana menebak perasaan, menebak pikiran orang lain, bahkan sampai pikiran orang lain. Seperti seorang psychic, Bapak Ibu, psychic itu seorang paranormal. Oh Anda sedang berpikir ini, Anda mikirin istri Anda di rumah ya misalnya itu. Oh Anda mikirin utang, apapun. Tapi mulai ini, kalau kita menebak perasaan itu sekitar 90-95% tepat. Tapi kalau memikirkan apa yang dilihat, bayangan, itu sekitar 20% tepat. Kalau Anda mikirkan sedang berpikir apa, itu sekitar 2-3% bisa tepat. Kalau Anda pakai cara ini, Bapak Ibu, walaupun belum tentu tepat gitu ya. Tapi kalau perasaan itu 95% bisa tepat.
Sekarang caranya, Bapak Ibu tolong bertiga, cari teman Bapak Ibu A, B, C, dan kita akan praktek match and mirroring. Silahkan cari pasangan bertiga. Kita praktek Bapak Ibu, dengan praktek Anda akan jauh lebih ingat seumur hidup. Silahkan praktek Bapak Ibu bertiga, silahkan. Bertiga Bapak Ibu, bertiga. A, B, C. Anda praktek Bapak Ibu, Anda bisa nebak perasaan dan pikiran orang. Kira-kira di dalam sales bermanfaat tidak Bapak Ibu? Sangat bermanfaat. Anda bisa, oh ini orangnya, oh lagi tidak senang, saya ganti topik. Oh ini, oh saya ganti topik, gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu bertiga, A, B, C. Tolong tentukan Bapak Ibu. Siapa yang belum dapat pasangan, tolong angkat tangan. Yang belum dapat pasangan. Yang belum lengkap bertiga, tolong angkat tangan. Yang belum lengkap bertiga. Yang belum lengkap bertiga, tolong berdiri. 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 Bapak Ibu, yang belum lengkap bertiga, Pak, tolong berdiri. Tolong berdiri. Yang belum lengkap bertiga, tolong berdiri. Nah, silakan Anda cari supaya bertiga. Silakan, itu Pak, ada belakang tiga. Silakan Pak, silakan. Yang belum lengkap bertiga, silakan bertiga. Pak, silakan maju aja ke depan. Siapa yang belum lengkap bertiga? Siapa yang kurang satu? Ada yang kurang satu? Pak, silakan bergabung dengan yang berdiri. Pak, tadi berdiri, tolong dengan yang berdiri di sini. Anda kenalan baru, Anda bergabung. Tolong bergabung Pak, belakang dengan di sini. Sekarang Bapak Ibu, tolong tentukan siapa A, siapa B, siapa C, siapa D. Tolong yang bertiga, tolong panitia ditambahin satu. Panitia Anda ikut gabung satu orang. Panitia Anda gabung satu orang, Anda tarik kursi. Siapa A, siapa B, siapa C? A angkat tangan. B angkat tangan. C angkat tangan. Kalau Anda Bapak Ibu angkat tangan, caranya begini Bapak Ibu. A akan mulai lebih dahulu. A akan merasakan satu perasaan tertentu. Anda ambil satu perasaan tertentu, kemudian diam. Perasaan apapun Anda, misalnya ceria, orgasme, apapun Bapak Ibu terserah itu ya. Ambil satu perasaan, kemudian diam. Kemudian apa? Yang dominan kemudian diam. Anda tidak perlu ngomong apapun, jangan bergerak. Anda cari posisi yang bisa nyaman, mungkin sekitar 2-3 menit. Kemudian B angkat tangan. B, tugas Anda menirukan. Tugas Anda apa? Semaksimal mungkin Bapak Ibu ya. Termasuk sampai napasnya kalau dia Anda juga duduk di sini Anda juga itu semirip mungkin. Kemudian kalau yang kiri memandang ke atas Anda ikut memandang ke atas, dia memandang ke bawah Anda ikut memandang ke bawah Bapak Ibu. Nah kemudian C angkat tangan. C, tugas Anda adalah nyetel. Anda nyetel B, nyetel apa? Anda melihat A, kemudian Anda cocokkan B Anda cocokkan kepada A. Permisi B, dagu Anda kurang ke kiri dikit. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke, kemudian nanti akan saya bimbing. Bapak Ibu kursinya boleh diputar. Sekarang begini, maksudnya apa sih bedanya match and mirroring seperti apa? Maju Pak, contoh satu Pak, maju ke depan Pak. Silakan Pak. Contohnya begini, maju silakan ke hadap saya, tangannya begini Pak. Nah, kalau saya begini, ini match atau mirroring? Mirroring. Kalau dia begini, saya begini, ini match atau mirroring? Kalau dia begini, saya begini, match atau mirroring? Match and mirroring mana urus, pokoknya mirip gitu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu, Anda boleh rubah dan please Bapak Ibu tanpa suara, tanpa apa? Kecuali yang nyetel, kecuali yang apa? Dan pada waktu itu Anda tidak boleh komentar yang, kalau Anda komentarnya lucu-lucu, akibatnya A-nya ketawa, B-nya ketawa, ditanya perasaannya apa? Geli. Celaka, betul nggak Ibu? Jadi Anda tidak boleh komentar, Anda harus ngomong, oke permisi Pak agak ke kiri, nanti akan saya ikutin gitu ya. Tapi A dan B tetap tanpa suara sama sekali, kita tenang gitu ya. Sekarang A, angkat tangan. Silakan lakukan, Anda merasakan satu perasaan tertentu, B dan C kursinya boleh dibongkar, silakan. Praktek adalah guru yang terbaik. A, silakan Anda merasakan satu perasaan tertentu, kemudian Anda fokus kepada perasaannya, kemudian diam. Apapun yang Anda rasakan. Silakan, apapun yang Anda rasakan, Anda tirukan, Anda ikutin, Anda akan tahu apa yang dirasakan. Silakan, A, saya kasih waktu 30 detik untuk Anda merasakan satu perasaan tertentu. B, Anda silakan amatin kepada A. Jadi A, rasakan, kemudian diam. Tidak perlu bergerak, Anda diam. B, angkat tangan, B. Silakan Anda amatin, Anda lihat nafasnya bagaimana, tegang ototnya bagaimana, kerut wajahnya bagaimana, sudut bibirnya bagaimana. Kemudian Anda ikuti. A, tetap pada posisinya. B, saya kasih waktu 30 detik untuk mengikuti. Silakan.
Semirip mungkin, Anda ikutin semirip mungkin. Semirip mungkin, semirip mungkin. B, Anda fokus kepada fokusnya A kalau melihat ke atas, Anda melihat ke atas, jadi B, Anda tidak perlu melihat kepada A lagi. Sekarang C angkat tangan. C tolong berdiri. C tolong berdiri, tolong diamati, mulai diikutin, mulai dari dagunya. Dagunya, coba tes dagunya. Posisi ke kiri, ke kanan agak nunduk atau agak tengadah. Posisi dagunya tolong Anda setel. Setelah dagunya, kemudian kerut matanya, matanya berkerut, tegang atau rileks, atau nutup sama sekali, atau melihat ke atas. Buat B, semirip mungkin dengan A. Setelah kerut matanya dan dahinya, sekarang ujung bibirnya. Dia ke atas, kesannya rileks atau kesannya tegang, kemana? Anda sesuaikan. Setelah ujung bibirnya dia kelihatan giginya atau tidak, atau dia diam, coba dibuat semirip mungkin. Setelah ujung giginya, terus kemudian bahunya tinggi kanan atau tinggi kiri, coba cek bahunya tinggi kanan atau tinggi kiri, silakan disesuaikan. Setelah bahunya, Anda tirukan setelah bahunya, kemudian Anda perhatikan juga mulai dari punggung dan pinggulnya. Duduknya melorot atau duduknya agak tegak, sesuai duduk pinggulnya. Setelah punggung dan pinggulnya, sekarang sikutnya nempel atau sikutnya buka atau agak kemana sikutnya. Setelah sikutnya, jari-jarinya, jempol kanan di atas, jempol kiri di atas, tekanannya tangannya tegang atau rileks, kita perhatikan. Tangannya semirip mungkin, tangannya semirip mungkin. Kemudian lututnya buka atau nutup, kemudian kakinya bersilang, kalau bersilang betisnya nempel ke lutut atau betisnya nempel ke paha atau nempel di tulang kering. Kemudian sudut kakinya melihat ke atas, sudut kakinya nempel penuh atau agak ke atas sedikit atau mengarah kemana sudut kakinya. Sudut kakinya dibuat semirip mungkin. Kemudian setelah itu tolong disesuaikan nafasnya. Jadi caranya begini, C, perhatian ke saya, Anda lihat A, kemudian Anda perhatikan nafasnya, kemudian Anda kasih ababas pada B. Sedot, hembus, sedot, hembus. Minimal 30 detik, nafasnya sampai seiringan, nafas sangat dominan, nafas sampai seiringan, sedot, hembus. Jadi diberikan sampai A, minimal 30 detik, lakukan terus supaya sama. Kemudian Bapak Ibu mundur 2 langkah, C mundur 2 langkah agak jauh sedikit. Dilihat dari agak jauh. Sekarang C Anda gunakan penglihatan, pendengaran dan perasaan Anda dibuat semirip mungkin sampai getarannya terasa sama, ekspresinya sama. Apa yang perlu di-adjust? Final adjustment. 5 detik terakhir itu final adjustment. Sudut matanya ke atas mana? Sudut bibirnya, tegangan ototnya dibuat semirip mungkin. Final adjustment, agak begini sedikit melihat ke sana, terus diam, biarkan diam. Oke C, biarkan A dan B diam, tidak perlu diganggu lagi. Sekarang B, Anda rasakan satu perasaan tertentu. Kira-kira A sedang merasakan apa? Saya kalau begini saya merasakan apa ya? Tertebak, tidak tertebak, apapun yang terlintas di pikiran Anda, begitu saya bilang go, Anda katakan apa yang Anda rasakan, gitu ya. Oke, dan B, setelah Anda tebak, nanti A 60% aja betul, Anda berikan cos kalau itu tandanya betul, perasaannya plus minus. Oke, Anda sekarang tenang dulu, Anda saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk merasakan. B, Anda rasakan satu perasaan tertentu. Kalau begini dia sedang merasakan apa? Sedang merasakan apa? Kalau dia merasakan begini, berarti plus minus dia sedang melihat apa? Apa sih yang Anda lihat gitu ya? Apa yang dia bayangkan? Tapi pertama kali perasaannya dulu. Anda sedang merasakan ini. Saya kasih 3 detik lagi untuk menyimpulkan. Tersimpul atau tidak tersimpul? Oke, go. Katakan B. Kira-kira A, Anda sedang merasakan gini. A, kalau betul 60% aja Anda berikan cos. Yes, betul. Oke, silakan. Go. Wow. Wow.
Wow, dengan Anda belajar, Anda akan ngikutin, Anda akan berhasil gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya mau tanya. A, mau angkat tangan. A, mau angkat tangan. A, mau angkat tangan. Sekarang saya mau tanya. A, siapa yang benar perasaannya ditebak oleh B, mau angkat tangan. Wow, hampir 90% Bapak Ibu, coba lihat Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, lihat kanan kiri Anda. Oke, tolong Bapak Ibu, kalau Anda tepat sekali menebak, Bapak Ibu, Anda boleh lebih lanjut. Yang tepat boleh nebak. Kalau sudah salah, Anda tidak bisa nebak gitu ya. Kalau yang sudah tepat, Anda boleh nebak. Oh, plus minus Anda tadi saya membayangkan ini. Kamu membayangkan ini. Saya membayangkan ini. Coba silakan go. Oke, kalau yang betul, Bapak Ibu, berikan cos, Bapak Ibu. Wow. Wow. Buset. Ada mic, tolong mic. Oke, tolong berdiri Pak, Bu. Saya tidak tahu. Anda sudah kenal lama atau baru kenal? Saya tidak tahu. Kenal lama. Sekarang saya mau tanya, Ibu, Anda tadi angkat tangan. Anda bisa merasakan apa yang dirasakan ini? Bisa. Yang A siapa? Yang B siapa? A, B. Anda bisa nebak perasaannya dia. Kira-kira merasakan perasaannya apa dia? Bisa Pak. Perasaannya apa? Dia. Sedih. Tapi Susah banyak masalah. susah banyak masalah. Anda bisa merasakan. Terus tadi apa yang dia bayangkan juga Anda bisa lihat. Sekilas. Apa yang Anda bayangkan tadi? Anak-anaknya dia. Anak-anaknya, wow. Anda suaminya bukan? Bukan. Lah kok bisa bayangkan anaknya sama, itu kan jadi anaknya sungguhan kali. Jangan-jangan Anda ikut andil, enggak? Oh, bisa nebak, no. Anda turunan dukun? Bukan Pak. Bukan, wow. Tepuk tangan lu yang meriah, Bapak Ibu, wow. Something miracle, Bapak Ibu. Kalau Anda mulai belajar peka, ini Bapak Ibu, Anda tanpa sadar Bapak Ibu, orang tidak suka, ada orang yang kamu bisa ngajar saya Pak, ada orang yang tertarik, ada orang yang begini, ada orang antusias, Anda bisa merasakan dan Anda bisa tahu. Betul Bapak Ibu? Kita akan belajar lagi. Sekarang kita akan mulai. B angkat tangan B. B, Anda yang merasakan perasaan tertentu? Siap? C, angkat tangan. C, ada yang nyontek. C, Anda yang apa? A, angkat tangan. A, tugas Anda nyetel. A, tugas Anda apa? Saya mau lebih advance lagi, mau lebih canggih lagi. A, angkat tangan. Ketika Anda nyetel, Anda juga ikut merasakan. Plus minus, dia sedang merasakan ini. Jadi Anda tidak mengikuti, tapi Anda menebak perasaannya. Boleh? Siap? Siap. Sekarang B, silakan Anda duduk dan Anda merasakan satu perasaan tertentu, kemudian diam. Anda kursi boleh dibongkar, boleh diputar, boleh di sini, silakan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, tolong berdiri. Berdiri semua. Berdiri. Tolong Anda lihat dari frontal, dari depan, dari samping, dari kanan, mulai disamakan posisi dagunya. B pasrah aja, C pasrah aja, gitu ya. Mulai C tolong disamakan dagunya, mulai dari dagu. Dagunya posisi agak ke kanan, ke kiri, dagunya. Setelah posisi dagunya, posisi dahinya dan matanya kemana, berkerut atau melihat begini, Anda posisinya seperti apa. Setelah dagunya, kemudian Anda samakan juga posisi bibirnya. Setelah dahi, dagu, kemudian bibirnya agak ke atas, agak ke bawah, kelihatan giginya atau tidak. Terus kemudian bahunya tinggi kanan, tinggi kiri, atau agak nutup, atau agak melengkung ke belakang. Setelah dagunya, bahunya, terus kemudian juga punggungnya melorot ataupun tegak, lihat lubangnya. Setelah punggungnya, sikutnya nempel atau sikutnya buka. Setelah sikutnya, tangannya nutup, tangannya genggam, tegangan ototnya seperti apa, tangannya. Setelah tangannya, kemudian sekarang mulai ujung kakinya arahnya sama enggak, lipatannya sama enggak, arah kakinya sama enggak, pandangan matanya ke arah yang sama, tolong disesuaikan supaya sama. Setelah itu, setelah semua di setel secara cepat, kemudian Anda sesuaikan napasnya. Anda perhatikan kepada napasnya B, kemudian C diaba-aba, sedot, tembus, sampai seiringan napasnya identik. Kemudian mundur 2 langkah, final adjustment. Anda rasakan ekspresinya sama atau tidak. Kalau tidak, tolong dirubah sehingga ekspresinya bisa sama. Entah giginya, entah nafasnya, entah sorot matanya, entah tegangan ototnya. Tolong disetel, final adjustment dibuat semirip mungkin. Saya kasih 10 detik untuk menyesuaikan the last adjustment.
napasnya, pandangan matanya, gerakan lehernya, tangannya dibuat semirip mungkin. Oke. Sekarang C, rasakan satu perasaan tertentu. Begitu saya bilang go, Anda tersimpulkan, tidak tersimpulkan, apapun yang terlintas Anda katakan. Dan kalau B, nanti begitu betul aja, 60% Anda berikan jos gitu ya. Dan Anda boleh membayangkan, oh kira-kira sekilas ini sedang membayangkan apa juga boleh. Oke, saya kasih waktu 5 detik lagi untuk merasakan. Go, silakan C, tebak perasaannya si B. B, Anda plus minus Anda sedang merasakan perasaan ini. Tepat 60% aja, berikan jos. Tepat 60% aja, berikan jos. Wow. A juga boleh nebak, kamu plus minus sedang merasakan ini berdua, silakan. Wow. Oke. Sekarang saya mau tanya. C angkat tangan. C yang tertebak perasaannya mohon tetap angkat tangan. Wow, 95%, 90% Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu ada yang menarik di sini. Silakan bagi yang berhasil menebak perasaannya, Anda boleh, oh Anda sedang membayangkan ini. Sekilas saja yang terlibat langsung Anda ngomong. Silakan go, mulai go, silakan. Apapun, silakan. Anda sedang membayangkan ini, silakan go. Wow. Siapa yang berhasil menebak sampai yang dibayangkan mendadak bayangkan tepat? Siapa yang berhasil membayangkan sampai tepat? Wow, ada beberapa. Bapak bisa membayangkan juga. Saya mau lihat dulu. Ada Mike Tyson. Tolong berdiri, Pak. Saudara enggak? Bukan. Anda tadi nebak perasaannya tepat? Betul. Perasaannya apa dia? Dia memikirkan satu hal agak khawatir tapi juga agak acuh gitu. Khawatir agak acuh. Terus kemudian tadi sampai membayangkan pun juga bisa kebayang? Bisa. Apa yang dia bayangkan? Pekerjaannya? Iya. Wow, Anda bosnya bukan? Bukan. Saudara juga enggak? Bukan. Pernah jadi dukun? Hampir. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Wow. Kalau Anda memperdalam ini, Bapak Ibu, Anda bisa merasakan dan membaca getaran, Anda mulai bisa menyesuaikan tanpa disadari, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan praktek berikutnya, yaitu C angkat tangan. C, Anda yang merasakan satu perasaan tertentu kemudian diam. A angkat tangan. A, Anda yang nyontek. A, yang apa? B angkat tangan. B, tugas Anda nyetel dan Anda yang nebak, gitu ya. Nanti, oh plus minus sedang merasakan begini. Siap? Mulai, silakan go. C, Anda merasakan satu perasaan tertentu yang dominan, kemudian diam. C, rasakan perasaan tertentu, kemudian diam. A, Anda boleh melihat, boleh memandang, boleh memegang. Oh, napasnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dibuat semirip mungkin. Kemudian B, silakan berdiri. Anda yang nyetel, silakan tolong di-setel mulai dari posisi dagunya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Kemudian dahinya ke atas, merengut atau apa, posisi matanya, melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat kemana. Kemudian bibirnya ke atas, ke bawah, sudut bibirnya. Setelah bibirnya, bahunya ke atas, kanan ke kiri, atau agak nutup atau agak buka. Terus kemudian posisi duduknya, agak melorot, agak tegak, posisi duduknya. Setelah itu posisi sikut dan tangannya menggenggam, tangannya membuka, tangannya seperti apa, silahkan. Kemudian kakinya, posisi kakinya, ujung kakinya ke depan, ke kanan, arahnya ke kiri, kakinya ke arah mana kakinya. Setelah kakinya, kemudian setelah kakinya Bapak Ibu, nafasnya, sekarang nafasnya tolong disesuaikan, tolong diperhatikan nafasnya C, sehingga A dibuat sama nafasnya. Minimal 30 detik napasnya beriringan, sedot, hembus, dibuat semirip mungkin. Sedot, hembus. Sekarang C, mohon tangan tadi C. Siapa yang betul bahwa perasaannya sudah berhasil ditebak oleh A, mohon tangan. Wow, luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, yang tertebak silakan Anda tebak. Plus minus Anda sedang membayangkan ini, yang sekilas sudah Anda ngomong, Anda sedang membayangkan ini. Go. Yang tertebak. Saya mau tanya,
Siapa yang berhasil membayangkan dan kemudian ya ternyata tepat apa yang dibayangkan, mohon tangan. Wah, tambah banyak sekarang, mulai semakin ahli Bapak Ibu. Oke, silakan berdiri. Mohon Mike Tyson, Mike. Pak siapa namanya? Pak Mugis, Pak. Pak Pugis. Iya, Mugis. Silakan Pak Mugis. Iya. Pak Mugis, Anda sudah kenal? Belum. Baru kenalan di sini? Iya. Boleh juga, baru kenalan. Terus kemudian Anda bisa menebak apa yang dia rasakan? Saya merasakan bahwa Bapak ini, beliau ini lagi ada masalah dengan penjualannya. Iya. Wow. Ada masalah dengan penjualan. Terus kemudian dia. ternyata betul. Iya. Anda pernah lihat perusahaannya dia? Belum pernah. Cuma lihat wajahnya tok sudah ketahuan gitu ya? Iya. Jadi penjualannya lagi masalah gitu ya? Iya. Hebat juga nih. Terus kemudian Anda bisa menebak apa yang dia bayangkan? Ya itu tadi Pak, mungkin targetnya agak terlalu tinggi, jadi dia bingung mau ngapain gitu. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah Bapak Ibu. Sampai yang dipikirkan pun ketebak ya. Dia mau ngapain gitu. Ini yang menarik Bapak Ibu. Kita harus peka, kita harus apa? Kalau Anda tidak bisa menyesuaikan orang lain, tanpa sadar dia atau Anda yang tersingkirkan. Betul Ibu? Coba lihat, Anda tidak bisa menyesuaikan dengan orang waktu jualan, Anda tidak bisa mirip dengan dia. Benar Anda tidak senang, Anda pergi Bapak Ibu tanpa sadar. Atau dia tidak suka, dia yang pergi. Betul Ibu? Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan Bapak Ibu. Orang yang tidak bisa ikut dengan suasana di sini, tanpa sadar dia merasa tidak enak, Bapak Ibu dia pergi sendiri. Betul? Halo? Coba Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu. Tapi kalau yang nyaman Bapak Ibu dia akan berada di sini terus, oh ya saya belajar sesuatu hal. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Tanpa sadar Bapak Ibu, orang saling mempengaruhi. Tanpa sadar orang saling, dan tanpa sadar orang saling membaca perasaan dan pikirannya. Bawah sadarnya dia baca Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu harus peka-peka. Ketika ada orang duduk begini Bapak Ibu, misalnya duduk begini, kemudian dia bilang, terus kemudian dia gosok-gosok begini Bapak Ibu. Kira-kira dia sedang merasakan apa? Dia berpikir, betul Bapak Ibu? Kalau kemudian dia matanya berkejap-kejap Bapak Ibu, kemudian badannya terus begini, tertarik, betul? Tapi Anda harus peka, dia tertarik atau kebelet pipis. Kalau dia tertarik langsung close, tapi kalau dia, ini kelihatannya kebelet pipis Bapak Ibu, Pak silahkan ke belakang lebih dahulu. Ya. Kalau enggak salah gitu ya, harus peka, harus apa? Nah, Anda harus belajar Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, ini belajar penting sekali. Saya tahu persis Bapak Ibu, siapa yang kepingin belajar, bagaimana caranya kita bisa melihat mata orang dan mengartikan apa arti sudut pandangnya dia, sehingga dalam penjualan kita bisa menawarkan tepat sekali, diem di saat yang tepat, merusak polanya di saat yang tepat, leading di saat yang tepat, bahkan kita bisa mengetahui orang jujur atau bohong. Siapa yang pengen tahu bagaimana kita bisa membaca mata jujur atau bohong? Mohon datang katakan saya. Oke, tolong berdiri semua Bapak Ibu. Yes. Ini Bapak Ibu akan saya ajarkan, tapi sejauh ini Bapak Ibu kita terpaksa harus break dulu. Ini tugasnya penjual Bapak Ibu. Sebelum break kasih sesuatu hal yang membuat penasaran. Betul? Sekarang Bapak Ibu, boleh tepuk tangan dulu yang meriah Bapak Ibu. Yeah. Bapak Ibu begitu masuk, Bapak Ibu akan saya ajarkan satu jurus bagaimana melihat mata orang, Bapak Ibu mengartikan mata orang, kemudian kita mengetahui orang jujur atau bohong. Kira-kira penting tidak Bapak Ibu kita tahu bahwa matanya jujur atau bohong? Penting? Tapi sekali lagi saya peringatkan, kalau Bapak Ibu sudah belajar ilmu ini, saya sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap pertempuran di keluarga Bapak Ibu. Jam 9 malam tadi kamu ngapain? Kok pulangnya sampai jam 9 malam? Kamu ke kantor, bohong. Nah, benar-benar Anda bisa tahu bohong dia Bapak Ibu dengan mantep dan yakin sekali gitu ya. Jadi itu tanggung jawab Bapak Ibu sendiri, oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan break dulu. Ini adalah jam 12 kurang 10. Kita akan kembali jam 1 kurang 10. 1 jam tepat. Boleh Bapak Ibu? Kita akan makan, kita akan sembahyang, boleh? Saya mau tanya, siapa yang mau on time? Mau datang katakan saya. On time adalah wajib Bapak Ibu. Seorang sales, kalau Anda jualan terlambat, Anda kehilangan sales. Dan seorang sales, kalau berani menghukum diri sendiri ketika dia terlambat, Bapak Ibu, dia akan mendapatkan sales yang luar biasa. Ada satu penjual asuransi yang sangat-sangat top di dunia Bapak Ibu, di Jepang sana, orangnya kecil, jelek Bapak Ibu, perempuan Bapak Ibu, omsetnya berapa ratus juta Bapak Ibu, US dollar Bapak Ibu, omset 5 asuransi di Indonesia digabung dengan satu orang itu di Jepang menang dia Bapak Ibu. Apa yang dilakukan dia Bapak Ibu? Dia berani menghukum diri sendiri Bapak Ibu dan dia on time orangnya. Saya pribadi Bapak Ibu kalau saya seminar Bapak Ibu, saya telat, saya potong bayaran saya separuh Bapak Ibu. Telat 1 menit pun itu.
Salah satunya saya belajar dari asuransi ini, begitu dia apa? Perempuan, dia janji sama konglomerat, Bapak Ibu, dia punya pabrik, Bapak Ibu, dia janji karena sesuatu hal, bukan kesalahannya dia juga, tapi dia terpaksa terlambat. Keretanya begini, kereta begini, dia di-miss, Bapak Ibu, dia terlambat. Dia sudah prediksi long, Bapak Ibu, tetap aja terlambat. Begitu dia terlambat agak lama, Bapak Ibu, konglomerat yang mau dijanji ini nunggu lama, enggak datang, ditinggal pergi, Bapak Ibu. Malah saya tinggal pergi, dia ada urusan bisnis ditinggal pergi. Ketika ditinggal pergi, Bapak Ibu, begitu si jual asuransi datang di sana, begitu sudah pergi, dia langsung jongkok, dia nangis, dia nangis, Bapak Ibu. Kemudian dia ngomong sama yang manajernya yang ada, WC-nya di sebelah mana? Saya akan cuci bersih selama 1 minggu gratis. True story, Bapak Ibu. Dia nyuci WC-nya sendiri, Bapak Ibu. WC-nya, WC pabrik, Bapak Ibu, begitu banyaknya. Dia nginep di sana, bayar hotel sendiri, dia cuci sendiri, Bapak Ibu. Dia cuci sendiri seminggu, Bapak Ibu. Yang konglomeratnya datang, kemudian dengar ada orang edan cuci-cuci WC, betul? Kemudian ngomong, Bapak Ibu, dipanggil. Kenapa? Pak, saya tidak boleh terlambat, apapun alasan saya. Jadi saya minta maaf karena saya terlambat. Untuk sebagai permohonan maaf saya, perkenankan saya bersihkan WC Anda selama 1 minggu. Wow, edan berat, Bapak Ibu. Dan dia dapatkan asuransi tadi, Bapak Ibu. Dia dapatkan asuransi tadi, Bapak Ibu, dia close begitu besarnya, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, waktu bukan hanya uang, waktu adalah hidup. Waktu adalah apa? Seorang sales, Bapak Ibu, kalau dia janji, Bapak Ibu, bahkan yang tidak ada yang namanya on time. Yang ada, Bapak Ibu, datang lebih awal. Datang lebih apa? Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ketika Anda komitmen untuk datang lebih awal, mendadak kreativitas Anda meledak. Ketika saya tahu, Bapak Ibu, saya pernah ngasih training waktu itu juga Astra, Bapak Ibu, saya terlambat. 1 menit, Bapak Ibu, saya potong bayaran saya separuh, Bapak Ibu, dia tidak minta, duitnya saya kembalikan separuh, dan bayarannya sangat-sangat besar, Bapak Ibu, puluhan juta, itu saya kembaliin. Kemudian, Bapak Ibu, besoknya, saya tidak alasan, Bapak Ibu, saya tahu ketika mau terlambat, saya mendadak akalnya banyak. Gerimis, macet sekali di Jakarta, tidak bisa diduga, Bapak Ibu. Saya pakai jasnya saya buka, saya masukkan ke dalam ransel, saya pakai, Bapak Ibu, naik ojek, Bapak Ibu. Keluar dari Mercy, naik ojek, Bapak Ibu, pakai helm, jadi kepalanya tidak basah, tapi bajunya basah semua, betul? Punggungnya tidak basah, tapi basah, mepet, ya, atas tidak basah, mepet, naik ojek. Masih on time, Bapak Ibu, langsung sampai tek, langsung pakai jasnya, set, on time. Oke, Bapak Ibu. Saya tidak akan menghukum Bapak Ibu, tapi orang-orang yang berani menghukum diri sendiri, dia akan mendapatkan, Bapak Ibu, orang lain tidak menghukum dia. Betul? Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ketika dia komitmen, Anda otak hanya cari nikmat menghindari sengsara. Ketika sengsara jelas, Bapak Ibu, ini kita tahu ketika kita on time, kita dapatkan kenikmatan. Kalau Bapak Ibu on time di sini, Bapak Ibu akan saya ajarkan bagaimana melihat mata tadi. Kalau Bapak Ibu ketinggalan 1 menit, mungkin Bapak Ibu kehilangan sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Karena kita akan praktek. Akan apa? Siapa yang setuju on time? Mau tangan katakan saya. Berarti kita akan kembali di sini, Bapak Ibu, adalah jam 1 kurang 5 menit. Karena ini sekarang sudah lewat 5 menit. Siap, Bapak Ibu? Sebelum break, Bapak Ibu, kita akan, Bapak Ibu, kita akan guncang bumi dulu. Kita harus meninggalkan ke tempat ini dalam kondisi semangat. Dalam kondisi apa? Kita akan guncang bumi level 20. Siap, Bapak Ibu? Mari kita mulai, Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Istri saya mau ngomong apa? Cuman gini-gini saja. Saya nggak tahu. Apa? CD, didiskon. Khusus hari ini, diskon berapa? Kalau beli semua, Anda harganya dihabisin 40%. Kalau beli ketengan, didiskon berapa? 30%. Tepuk tangan untuk istri saya dulu, Ibu. Oh. Oke, Bapak Ibu, mari kita guncang bumi dulu yang meriah, Bapak Ibu. Mari kita mulai, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, 1, 2, 3, go, 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 come on, come on, come on. Come on, yeah. Wow. Oke, tepuk tangan, Bapak Ibu, sampai kembali jam 1 kurang 5 menit.